客气。而吾也极力起，吾之后人。叶帅研究出了信息区力量，接下来离开前。 Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Throne of Steel episode 137. Di bagian sebelumnya, setelah mengalahkan pasukan iblis, Yuan Yuan memulai perjalanan menuju alam Dewa Roh Raksasa untuk mendapatkan kristal roh ketujuh, kunci mengaktifkan pelindung Colossus. Ia menghadapi raksasa batu gunung dan berhasil mengalahkannya dan menemukan titik lemahnya. Yuan kemudian bertemu roh leluhurnya yang bernama Jin, yang awalnya meremehkan dirinya. Namun melalui pertempuran sengit, Yuan membuktikan dirinya layak dan mendapatkan kristal ketujuh. Sementara itu, benteng Tenggara diserang kembali oleh pasukan iblis yang bangkit akibat energi Dewa Iblis. Long Hao Chen, Lin Xin, dan timnya berjuang melawan, menemukan bahwa kebangkitan iblis berasal dari Dewa Iblis. Mereka berhasil mengeksekusi Dewa Iblis tersebut mengakhiri kebangkitan. Yuan kembali tepat waktu ke benteng Tenggara dengan kekuatan baru, mengubah jalannya perang. Dan bantuan kekuatan roh dewa raksasa, ia pun mengalahkan pasukan iblis dan menyelamatkan benteng. Namun ancaman baru muncul, termasuk Dewa Iblis yang lebih kuat dan Raja Binatang Iblis membuka jalan untuk konflik berikutnya. Scene lanjut setelah Long Hao Chen dan Seng Cier menghabisi Dewa Iblis transformasi peringkat ke-68 bernama Beria. Tiba-tiba muncul beberapa pilar-pilar formasi iblis dari atas langit. Pilar-pilar formasi iblis itu dan cepat membentuk sebuah formasi yang membuat Long Hao Chen dan Seng Cier terjebak di dalamnya. Tak hanya menjebak Long Hao Chen dan Seng Cier saja, pilar formasi itu juga secara perlahan menyerap energi spiritual milik mereka berdua. Di waktu yang sama muncullah sosok Dewa Iblis bertransformasi peringkat 68. Beria menjelaskan bahwa Long Hao Chen dan Seng Cier sedang berada di dalam sebuah formasi yang disebut formasi pembunuh 10 neraka. Jika Long Hao Chen dan Seng Cier terus berada di dalam formasi pembunuh itu, maka mereka berdua akan tersedot sampai mengering. Hingga pada akhirnya jiwa mereka berdua akan menyatu dengan Beria. Pada saat yang bersamaan muncullah beberapa burung iblis yang mulai menyerang Hao Chen dan Seng Cier, hingga terjadilah pertarungan yang begitu sengit. Dalam pertarungan itu, Hao Chen dan Seng Cier saling bersama untuk melawan pasukan burung iblis tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil memusnahkan pasukan iblis itu. Di momen serupa, tampak kecepatan menyerap energi spiritual dari formasi pembunuh semakin bertambah cepat. Namun Hao Chen dan Seng Cier masihlah belum bisa mencari tahu kelemahan dari formasi pembunuh 10 neraka. Terlebih lagi, pasukan burung iblis terus saja bermunculan dan memberikan tekanan kepada mereka berdua, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mencari tahu kelemahan formasi pembunuh 10 neraka dan mau tak mau harus terus bertarung melawan pasukan burung iblis. Setiap kali Hao Chen dan Seng Cier menghabisi pasukan burung iblis, Beria terus saja membangkitkan mereka tanpa henti. Hal ini membuat Hao Chen dan Seng Cier mulai berpikir keras untuk mencari tahu tubuh asli dari Beria, agar dia itu berhenti membangkitkan pasukan burung iblis. Di momen serupa, Long Hao Chen mulai berpikir bahwasanya tubuh asli Beria berada di salah satu tubuh pasukan burung iblis. Dan cara memaksanya keluar dari tubuh itu adalah dengan cara menyerang seluruh pasukan burung iblis di saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Long Hao Chen pun langsung melepaskan sebuah teknik yang membuat seluruh pasukan burung iblis terpental. Hingga pada akhirnya Beria pun mulai menunjukkan tubuh aslinya. Baru saja Beria menunjukkan dirinya, Seng Cier langsung menjadi begitu marah dan langsung menyerang Beria dan teknik kuasa maut melahap jiwa. Awalnya Beria merasa percaya diri bahwasanya Seng Cier tidak akan dapat menghabisinya dan melukai jiwanya. Akan tetapi di waktu yang sama, Beria dikejutkan oleh serangan Seng Cier yang berhasil melukai lengannya. Akibatnya Beria pun menjadi sangat amat terkejut dan bergegas mencoba untuk bersembunyi di tubuh pasukan burung iblisnya. Melihat hal demikian, Hao Chen pun segera melepaskan sebuah serangan untuk menghalangi Beria. Tak berhenti sampai di situ, Seng Cier kemudian langsung menyerang Beria dengan teknik Dewa Kematian ketiga. Serangan Seng Cier ini terjadi dengan begitu dahsyat dan sangat cepat, yang mengakibatkan Beria tidak dapat menghindarinya. Hingga padanya seluruh formasi pembunuh 10 neraka hancur dan jiwa Beria pun musnah.
Sementara itu di wilayah benteng Tenggara terlihat Wang Yuan dan seluruh pasukannya berhasil meraih kemenangan. Karena kematian Beria membuat pasukan iblis tak dapat kembali hidup. Singkat waktu, Wang Yuan bersama dan Lu Haochen dan Seng Si'er yang sedang menghadapi Xiu. Pada saat itu, Yuan meminta maaf kepada Xiu karena terlambat membawa batu kristal dan memulihkan pelindung Colossus. Namun Xiu sama sekali tidak memikirkannya dan menyuruh Wang Yuan agar tidak usah meminta maaf. Xiu kemudian memberitahu bahwasanya dia sudah memprediksi kalau pelindung Colossus yang diciptakan oleh Yusui pasti akan hancur karena persarangan pasukan iblis. Xiu juga menceritakan bahwa dulu Yusui juga pernah memperoleh kekuatan dewa raksasa seperti Yuan. Dengan kekuatan ilahi yang Yusui dapatkan ini, ia pun berhasil memenangkan perang melawan pasukan iblis. Tak hanya mendapatkan kekuatan ilahi saja, Yusui juga sempat mendapatkan sebuah pertahanan pelindung Colossus untuk benteng Tenggara dari Dewa Roh Raksasa. Alasan Dewa Roh Raksasa memberikan pelindung Colossus adalah karena Dewa Roh Raksasa menyadari kalau umat manusia sedang mengalami masalah yang rumit dari peperangan mereka melawan pasukan iblis. Selepas mendapatkan pelindung Colossus, Yusui pun segera menelitinya lalu menanamkannya di bagian benteng. Setelah mendengarkan penjelasan Xiu, Yuan dan yang lainnya pun segera menghampiri pelindung Colossus tersebut. 类魔族大到威，而吾也极必起，吾之后人。叶帅研究出了新区力量，接下来离开前，我想多做点什么。 Di sana, Yuan tampak sedang mengambil batu kristal yang ada di pelindung Colossus. Lalu ia pun mencoba untuk mentransfer kekuatan ilahi dewa ke dalam batu kristal. Sehingga secara perlahan batu kristal pun mulai berubah menjadi warna emas dan kembali hidup seperti semula. Hal ini jelas membuat seluruh pasukan Ksatria menjadi begitu bersemangat dan merasa percaya diri untuk memenangkan pertarungan melawan pasukan iblis nanti. Selain itu, kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan dari pelindung Colossus meningkat sebanyak 20%. Merasa kalau Yuan saatlah berjasa dalam pertahanan benteng Tenggara, Xiu pun dan lantang mengumumkan kepada seluruh prajurit bahwasanya Yuan akan menjadi penguasa aula prajurit berikutnya. Singkat waktu di tengah malam terlihat Yang Fang dan Wang Yuan yang sedang berbicara berdua. Ketika itu Yuan mencoba bertanya kepada Fang, apakah dia itu akan kembali ke aula Ksatria. Fang pun menjawab bahwa ia akan tetap stay di aula prajurit karena dirinya sudah terlanjur mencintai seluruh pasukan aula prajurit yang memiliki semangat juang yang begitu besar. Mendengar jawaban itu seketika Yuan menjadi begitu bahagia. Bahkan ia juga sempat memegang tangan Zhang Fang. Wang Yuan mengaku kalau di kehidupannya di aula prajurit hanya ada 3 orang saja yang sangat ia percayai, yakni Xiu, Kapten Long, dan yang terakhir adalah Zhang Fang. Zhang Fang pun merasa sangat senang karena dirinya menjadi salah satu orang yang sangat Yuan percaya. Lalu Zhang Fang mencoba bertanya kepada Yuan apakah ada hal lain yang ingin dia sampaikan olehnya. Mendengar pertanyaan itu, Yuan pun sempat mencoba untuk berpikir. Hingga padirnya, dia pun menjawab kalau dia tidak sabar untuk kembali berjuang melawan pasukan iblis bersama Zhang Fang. Jawaban ini sangatlah tidak sesuai dengan harapan dari Zhang Fang, karena dia itu begitu ingin mendengar pengakuan cinta dari Yuan. Tak jauh dari sana, tampak Lin Xin dan yang lainnya sedang menguping pembicaraan mereka berdua. Jawaban dari Yuan barusan juga membuat mereka merasa begitu kesal. Karena mereka mengetahui kalau sebenarnya Yuan dan Zhang Fang sangatlah dekat dan saling menyukai satu sama lain. Lantas Lin Xin pun mencoba untuk menggunakan sihirnya dan menciptakan sebuah kembang api lalu menambah kesan romantis antara mereka berdua. Namun siapa sangka kembang api itu justru muncul di waktu yang salah. Pasalnya sewaktu kembang api itu muncul, Zhang Fang secara tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Yuan. Akan tetapi Yuan sama sekali tidak bisa mendengar suara Zhang Fang karena berisiknya kembang api itu. Sehingga Zhang Fang pun tidak mengulangi kata-katanya lagi dan malah berkata kalau dirinya juga tidak sabar untuk berjuang bersama dengan Yuan. Di waktu yang sama, Yuan dikejutkan oleh sebuah teriakan. Lantas dia pun bergegas menghampiri suara teriakan tersebut. Sesampai di sana, ternyata suara teriakan itu berasal dari Kapten Long dan Xiu yang sedang mabuk berat. Tak berselang lama, Lu Haochen dan Seng Si'er dan juga yang lainnya pun datang menyusul Yuan.
Melihat kedatangan mereka, Yuan Yuan pun mencoba bertanya kepada Long Hao Cheng kapan perjalanan mereka untuk menjemput seseorang dimulai. Dengan tegas, Long Hao Cheng pun menjawab kalau perjalanan akan dilaksanakan pada besok hari. Akan tetapi perjalanan itu akan dilakukan secara terpisah, agar mengecoh dan tidak menarik perhatian dari pasukan iblis. Lin Xin dan Han Yu akan pergi berdua menuju Kabupaten Zhangquan dan Sima untuk mencari seorang pria botak yang menjadi misi mereka kali ini. Sedangkan Long Hao Cheng, Cheng Si'er, dan Yuan Yuan akan pergi menuju Wansuo Pass untuk menemukan seorang bocil yang bernama Cheng Si'er. Singkat waktu pada keesokan harinya, tampak Long Hao Cheng, Cheng Si'er, dan Wang Yuan Yuan yang baru saja tiba di Wansuo Pass, yang menjadi tempat pasukan aliansi bagian selatan. Di sana, mereka sempat dikejutkan oleh beberapa orang yang mengenakan sebuah jubah hijau, seolah-olah sedang menutupi sesuatu yang ada pada kulit mereka. Hal demikian jelas membuat mereka bertiga menjadi begitu khawatir, sehingga mereka pun bergegas pergi menuju Istana Jiwa untuk menjemput Chen Ying. Setibanya di sana, Long Hao Cheng pun langsung menunjukkan sebuah token panjang Paladin Proksi kepada para penjaga, sambil berkata kalau ia ingin bertemu dengan Chen Singer. Pada saat itu tampak ekspresi yang mencurigakan dari para penjaga, yang seakan-akan mereka sebenarnya tidak ingin mengizinkan Long Hao Cheng, Cheng Si'er, dan Wang Yuan Yuan untuk masuk. Menyadari hal demikian, Long Hao Cheng pun langsung memaksa masuk, yang disusul juga oleh Cheng Si'er dan Yuan Yuan. Beberapa saat kemudian di dalam Istana Jiwa tampak Long Hao Cheng, Cheng Si'er, dan Yuan Yuan yang sedang menunggu seorang penjabat Komandan Paladin. Tak berselang lama, penjabat Komandan Paladin pun datang dan memberitahu bahwa Cheng Si'er sama sekali tidak ingin bertemu dengan mereka bertiga. Mendengar hal demikian, Yuan Yuan mengaku sama sekali tidak percaya, dan dia pun berniat untuk menemui Cheng Si'er secara langsung. Belum sempat pergi jauh, Yuan Yuan langsung dihentikan oleh dua prajurit. Prajurit itu berkata kalau penguasa istana melarang Long Hao Cheng, Cheng Si'er, dan Yuan Yuan bertemu dengan Cheng Si'er karena dia itu sedang berfokus berlatih dalam pengasingan. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang boleh mengganggunya. Jika ada yang berani melanggar, maka mereka akan menjadi musuh Istana Jiwa. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Cheng Si'er dan cepat menodongkan senjata ke leher penjabat Komandan Paladin. Tak hanya Cheng Si'er saja, Yuan Yuan juga mulai bergerak dan memecahkan senjata para jurid yang menghalanginya. Di tengah situasi yang menegangkan itu, secara tiba-tiba Long Hao Cheng dan tegas meminta Cheng Si'er dan Yuan Yuan untuk menenangkan diri. Lalu ia juga mencoba meminta maaf kepada penjabat Komandan Paladin atas kekacauan yang ditimbulkan oleh timnya. Penjabat Komandan Paladin kemudian memberitahu kalau Cheng Si'er tidak pernah pergi dari Istana Jiwa, sehingga langkah baiknya mereka itu pergi saja. Singkat waktu pada malam hari, terlihatlah Long Hao Cheng, Cheng Si'er, dan Yuan Yuan yang sedang berdiam diri menyusup ke dalam istana. Setibanya di dalam istana, tampak lorong istana yang dipenuhi oleh prajurit istana. Lantas mereka pun langsung menghajar seluruh para prajurit tersebut. Selesai mengalahkan seluruh prajurit istana, tiba-tiba saja seorang wanita yang merupakan nenek dari Cheng Si'er pun muncul. Pada saat itu Long Hao Cheng sempat terkejut melihat keberadaannya. Terlebih lagi, tubuh San Sui tampak sangatlah berubah, karena dia itu memiliki sebuah ekor dan sisik tepat di wajahnya. San Sui kemudian memberitahu kalau Long Hao Cheng, Cheng Si'er, dan Yuan Yuan harus segera menyelamatkan Seng Yi'er, karena sebentar lagi Seng Yi'er akan dijadikan sebagai tumbal pengorbanan. Di sisi lain, sekilas kita diperlihatkan oleh sosok Seng Yi'er yang memang benar sedang dipersiapkan untuk dijadikan tumbal pengorbanan. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di episode 137 nanti, akan diperlihatkan bahwa pelaku yang menumbalkan Cheng Si'er ternyata adalah kakeknya sendiri. Hal demikian membuat Long Hao Cheng, Cheng Si'er, dan Yuan Yuan menjadi begitu marah. Mereka langsung menyerang kakek Cheng Si'er secara bersama-sama. Melihat kedatangan mereka bertiga, jelas kakek Cheng Si'er sama sekali tidak senang dan menganggap kalau mereka bertiga tidak berhak mencampuri urusan keluarganya dan juga urusan Istana Jiwa. Namun mereka bertiga sama sekali tidak peduli karena mereka tidak akan pernah diam kepada siapapun yang ingin menyakiti sahabat mereka.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.